Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga sehat selalu. Saya ingin membacakan kembali buku kepada teman-teman semua. Semoga bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi kita. Kali ini saya ingin mengulas topik soal media sosial dari buku yang sama, Pergulatan Pemikiran Keindonesiaan karya Prof. Anwar Andi Pate. Hati-hatilah bermedsos, dimuat di harian Tribun Timur pada 8 Desember 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Sebulan yang lalu, beberapa orang netizen dinyatakan lagi tersangka karena melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2008. Meskipun Undang-Undang ITE itu telah direvisi tahun ini, namun substansinya tidak mengalami perubahan, hanya sanksinya yang diturunkan. Data Safnet menunjukkan selama 2008 sampai 2015 ada 138 aduan Undang-Undang ITE. Tahun ini tentu bertambah lagi. Mayoritas netizen akan dijerat dengan pasal 27 ayat 3. Pasal itu tidak bias dieliminasi karena MK telah menolak uji materi pasal 27 ayat 3 dari pemohon. Artinya, substansi tentang penghinaan dan pencemaran nama baik atau perundungan di dunia maya tetap diperlukan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Soalnya, penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan lain-lain, mayoritas masih berpendidikan rendah dan belum melek rambu-rambu berekspresi melalui media sosial. Apalagi Undang-Undang ITE tidak pernah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Media sosial memang merupakan media yang dapat digunakan berekspresi dengan mudah dan bebas, tanpa dikontrol negara. Kebebasan itu telah menimbulkan berbagai macam implikasi sosial politik yang negatif dan positif tentunya. Warga negara memperoleh banyak kemudahan dalam mengakses informasi dan menyatakan pendapat secara bebas di dunia maya dengan membuat akun sendiri, baik dengan memakai nama asli maupun nama palsu atau nama samaran, berapapun yang diperlukan. Netizen juga dapat melakukan semacam persekongkolan dalam berekspresi, terutama dalam pencitraan dan pembentukan opini publik politik. CNN pada tahun 2014 mencatat ada 83 juta profil palsu dalam medsos dari kurang lebih 1,32 miliar pengguna Facebook di seluruh dunia. Media sosial memang tidak terlembagakan, sehingga komunikasi yang terjadi pada dasarnya adalah komunikasi antar persona terbuka yang termediasi komputer dalam bentuk jejaring. Facebook yang pertama kali diluncurkan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2014 merupakan jenis media sosial yang sangat cepat mendapatkan popularitas dan sangat mudah disalahgunakan. Hal yang sama terjadi juga pada Twitter yang diluncurkan pertama kali pada tanggal 15 Juli 2006. Twitter digagas pertama kalinya oleh Jack Dorsey dari perusahaan Odeo. Penyalahgunaan medsos dapat terjerat dengan Undang-Undang ITE. Makanya hati-hatilah bermedsos. Pasal 27 Undang-Undang ITE tersebut mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya dengan tuntutan pidana yang dianggap banyak pihak masih tinggi, 4,6 tahun. Kriteria penghinaan dan pencemaran nama baik itu juga kurang jelas. Pasal yang dilegalkan oleh MK itu dapat menjaring siapa saja yang membuat pesan yang tidak benar. Hal itu menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tak bisa diwujudkan tanpa batas karena dapat melanggar kebebasan dan hak asasi orang lain. Di penutup artikel ini, penulis mengutip, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Mei 2009 dapat disimpulkan bahwa
kebebasan berekspresi atau freedom of expression tak bisa diwujudkan tanpa batas karena dapat melanggar kebebasan dan hak asasi orang lain. Kebebasan berekspresi di Indonesia hendaknya merupakan kebebasan positif, yaitu kebebasan untuk kemaslahatan umum. Media dan Demokrasi Indonesia 2016. Menarik teman-teman sekalian, kita baca artikel ini soal media sosial. Fenomena media sosial ini sebagai media baru dalam dalam masyarakat kita perlu kita waspadai, karena media sosial ini bagi saya secara pribadi ibarat pedang bermata dua. Di satu waktu dia bisa dipergunakan sebagai senjata yang sangat ampuh untuk menaklukkan musuh-musuh, tetapi di lain waktu juga dia justru bisa menjadi senjata makan tuan. Nah, kurang lebih demikian perumpamaan media sosial ini. Karena itu kita harus cermat dalam bermedia sosial. Kita sering mendengar istilah saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Jadi kalau kita dapat berita, baca, apalagi kalau baru baca judul, baru baca headline berita, dibaca dulu. Karena sekarang itu ada juga fenomena dalam jurnalisme kita, ada istilahnya clickbait begitu. Jadi judulnya itu kadang sedikit berbeda dari isi yang sesungguhnya, sehingga kita memang perlu membaca sampai tuntas, jangan keburu emosi duluan baru di-share begitu ya. Saya beberapa kali menemukan teman-teman menyebar beberapa berita yang dalam tanda petik menyudutkan pemerintah. Saya tidak mengatakan pemerintahnya itu benar atau salah, tetapi yang saya ingin katakan kepada teman-teman adalah soal kebijaksanaan dalam bermedia sosial. Nah, ini saya kira kalau kita belajar soal jurnalistik dasar, kalau teman-teman dapat foto, screenshotan dan lain-lain yang kualitas gambarnya itu bisa dikatakan buruk, itu patut dicurigai adalah hoax. Jangan disebar begitu ya, jangan di-share. Karena hanya akan menimbulkan kegaduhan di tengah publik, apalagi di tengah kondisi masyarakat kita yang mungkin saat ini masih terbelah akibat politik. Ya, akibat politik, saya kira ini juga memang salah satu yang sangat perlu kita waspadai, ya, perlu kita waspadai, karena kadangkala ketika berita yang datang kepada kita menyudutkan orang yang bersebelahan dengan kita, atau dalam arti lain bukan dukungan kita, maka kita dengan sangat cepat men-share berita tersebut, seakan-akan kita ingin menyampaikan kepada dunia bahwa lihatlah kebobrokan atau ketidakmampuannya dalam mengelola urusan-urusan publik misalnya. Ya, saya kira media sosial perlu kita kelola dengan baik, dengan bijaksana, dengan searif mungkin, agar yang terjadi adalah iklim informasi yang sehat, ya. Ketika asupan informasi kita sehat, maka insya Allah tindakan kita akan sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.